Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, insyaallah sore hari ini kita akan mengkaji satu kisah dari putri Nabi SAW yang bernama Zainab radhiyallahu anha dan suaminya yang bernama Abul As radhiyallahu anhu. Kita pelajari kisah ini untuk kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, dan kita petik hikmahnya. Rasulullah SAW menikah dengan Ummul Mukminin. Siapa istri Nabi SAW? Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Diberi karunia beberapa anak. Ada anak laki-laki yang meninggal ketika masih kecil, ya, Abdullah, Al-Qasim. Adapun anak-anak perempuan sampai dewasa ada 4, yaitu Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in. Zainab ini radhiyallahu anha anak pertama Rasulullah SAW, menikah dengan Abul As sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, putrinya Zainab menikah dengan Abul As. Abul As ini saudara sepupu Zainab, keponakan dari Khadijah. Karena ibu dari Abul As, yaitu bernama Halah binti Khuwailid, itu saudara sekandung dengan Khadijah binti Khuwailid, kakak beradik. Lalu Nabi SAW juga menikahkan putri beliau Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan 2 putra Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi SAW, ya. Ada putranya yang bernama Utbah dan Utaibah sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Nabi juga berdakwah. Abu Lahab marah kepada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan kedua putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istri mereka, yaitu kedua putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, diceraikan. Kembali pulang ke rumah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Zainab masuk Islam. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, gitu, ya. Khadijah istri Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, dari orang-orang terdekat Nabi SAW masuk Islam. Pada saat Zainab masuk Islam, Abul As tidak berada di Mekah. Abul As ini mempunyai profesi sebagai pedagang. Terutama beliau banyak diberi modal oleh para pemodal dikarenakan dikenalnya sebagai orang yang jujur dan amanah. Nanti beliau berdagang ke Yaman, ke negeri Syam, dan nanti ketika mendapatkan keuntungan dibagi hasil keuntungannya. Ketika Abul As pulang, Zainab memberitahu kepada suaminya bahwasanya saya sudah masuk Islam dan ayah saya ini menjadi Rasulullah, diutus menjadi Rasul oleh Allah, mendapatkan wahyu. Zainab gembira dan meminta Abul As untuk masuk Islam. Ternyata Abul As malah marah kepada Zainab.
Kenapa kamu masuk Islam tidak izin dulu kepada saya, tidak memberitahu dulu kepada saya? Zainab tidak menyangka respon dari Abul As tersebut, yaitu malah marah. Dan Abul As diajak masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Apa kata masyarakat nanti kalau saya masuk Islam? Saya nanti akan dicela. Saya akan dikatakan, oh Abul As taat kepada istrinya, takut kepada istrinya. Zainab heran. Apakah kamu menyaksikan? Ayah saya kan tidak pernah bohong. Dari kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin. Apakah kamu mendustakan? Tidak, saya tidak mendustakan, mengatakan Rasulullah SAW bohong, tidak. Tapi saya belum siap untuk masuk Islam. Wallahu alam, apakah ada kemungkinan saat itu ya, pertimbangan kalau sampai masuk Islam, nanti para pemodal yang biasa memberikan modal untuk dagangnya akan menarik modalnya misalnya. Yang berartinya punya sifat perhitungan dari sisi duniawi gitu ya. Ini bisa saja terjadi demikian ya. Makanya penting bagi kita ini, jangan sampai kita ini lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapi hendaklah kita lebih utamakan akhirat dari dunia. Alhasil alhamdulillah akhirnya terjadi saling memaklumi antara Zainab dan Abul As. Zainab memaklumi, tidak bisa memaksakan suaminya untuk masuk Islam, dan Abul As juga memaklumi Zainab, membolehkan Zainab masuk Islam, dan dia tidak bisa melarang Zainab untuk keluar dari Islam. Pada saat itu belum turun ayat Al-Quran yang melarang seorang perempuan muslimah untuk mendapatkan suami selain muslim. Siapa yang tahu di surat apa, ayat berapa tentang larangan muslimah menikah dengan non-muslim? Siapa yang tahu, beritahu ke saya. Ada 2 ayat ya, tapi sebutkan satu saja kalau tahu, silakan. Ada yang tahu? Ya, bisa dicatat. Nanti dibaca di rumah. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi saat itu belum ada larangan. Belum turun larangan. Kedua ayat tadi belum turun. Jadi Rasulullah SAW pun tidak memisahkan Zainab dengan Abul As tersebut ya. Kemudian ketika terjadi perang Badar di tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW sudah hijrah ya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah, Zainab izin kepada Nabi SAW, wahai ayah, bagaimana pendapat anda kalau saya tetap di Mekah menemani suami saya? Saya tidak hijrah. Nabi SAW mengizinkan Zainab untuk tinggal bersama suaminya di Mekah. Dan Abul As ini sebagai suami, dia itu orang yang baik muamalahnya kepada istrinya, menyayangi istrinya, menghormati istrinya, memuliakan istrinya. Dan Rasulullah SAW ada rasa bangga menantunya itu ditekan juga oleh penduduk Mekah untuk menceraikan Zainab. Tapi dia punya prinsip tidak mau menceraikan Zainab. Walaupun dia belum bisa masuk Islam, tapi dengan adanya tekanan untuk menceraikan Zainab, dia tidak mau. Tetap mempertahankan Zainab. Pada terjadi perang Badar, kaum musyrikin Mekah mendatangi tempat yang bernama daerah Badar ini ya, dekat dari kota Madinah gitu ya. Walaupun dekat itu mungkin kalau naik bis sekarang itu bisa 1 atau 2 jam gitu ya perjalanan ke daerah Badar dari Madinah.
Kemudian Abul As terpaksa ikut menjadi tentara pasukan kaum musyrikin yang akan berperang dengan kaum muslimin. Karena kalau dia tidak ikut berangkat akan dicela oleh kaumnya. Tapi kalau berangkat juga, beliau akan memerangi mertuanya. Ini juga satu dilema gitu ya. Tapi dia akhirnya pilih berangkat ke Badar untuk perang. Bayangkan bagaimana perasaan Zainab, istri dari Abul As, di mana suaminya berangkat perang melawan ayahnya, yaitu melawan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Tentu sedih sekali Zainab. Terjadi perang Badar, dimenangkan oleh kaum muslimin, banyak yang meninggal dari kaum musyrikin. Zainab hatinya dak-dikduk, ketar-ketir, khawatir kalau sampai suaminya terbunuh atau ayahnya terbunuh atau terluka, dua-duanya beliau tidak menginginkan keselamatan untuk kedua-duanya. Alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Adapun Abul As menjadi tawanan kaum muslimin, ditahan oleh kaum muslimin, dan akhirnya diputuskan untuk siapa yang mau membebaskan tawanan ini datang ke Madinah membawa tebusan, uang sebagai tebusan gitu ya. Orang-orang yang kaya ditebusnya dengan harga yang tinggi. Tapi kalau orang yang ditahannya kaum musyrikinnya ini miskin, keluarganya datang juga dengan tebusan ala kadarnya, diterima juga. Bahkan ada yang tidak punya uang juga untuk menebus, maka Nabi SAW memerintahkan tawanan ini untuk mengajarkan baca dan tulis. Barang siapa yang mengajarkan 10 orang dari kaum muslimin membaca dan menulis, bisa dibebaskan. Adapun Abul As, istrinya ini Zainab sangat mencintai suaminya. Dia memiliki kalung pemberian dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha, kalung yang sangat disayanginya, dicintainya, karena ini kenang-kenangan waktu pernikahan Zainab diberi oleh ibunya. Tapi karena dia cinta kepada suaminya, seorang perempuan itu apabila sudah cinta kepada laki-laki, siap berkorban apa saja untuk keselamatan suaminya, untuk kebahagiaan suaminya. Maka dia titip kalung ini, diberikan kepada saudara Abul As. Saudaranya ini berangkat dari Mekah ke Madinah, memberikan kalung kepada kaum muslimin untuk supaya Abul As dibebaskan. Rasulullah SAW ketika memeriksa tebusan-tebusan dari kaum musyrikin, dilihatnya ada kalung yang dikenal oleh Rasulullah SAW, kalung istrinya yang sudah diberikan kepada putrinya Zainab ini. Rasulullah SAW tentu terharu gitu ya. Lalu Nabi SAW usul kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau kalung ini kita kembalikan kepada Zainab dan kita biarkan Abul As dibebaskan? Padahal Rasulullah SAW ini pemimpin kaum muslimin. Tidak usah musyawarah lagi, beliau putuskan saja, para sahabat akan sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Tapi ini pemimpin yang bijaksana. Beliau minta pendapat dulu. Dan tentu jawaban para sahabat semuanya ridho, setuju, kalung ini dikembalikan lagi dan Abul As dibebaskan. Rasulullah SAW berbicara kepada Abul As, tolong nanti kamu sampai di Mekah, putri saya, istri kamu, supaya datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, untuk sementara berpisah dengan kamu dulu. Tidak untuk bercerai, tidak.
tapi berpisah karena kamu bukan muslim dan dia musliman. Abul As berjanji akan menyampaikan pesan ini kepada istrinya. Dan teknisnya Rasulullah SAW akan mengutus Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, dan salah seorang pemuda dari Ansar untuk menunggu di pinggiran kota Mekah, yang nanti Zainab ini akan diantar sampai menemui Zaid dan orang Ansar tadi, lalu akan diantar ke Madinah. Karena Zaid khawatir kalau masuk ke dalam kota Mekah bisa dibunuh, apalagi baru selesai perang Badar ya. Orang musyrikin lagi dendam karena kekalahan di perang Badar. Abul As pulang, Zainab gembira sekali. Zainab dikaruniai 2 orang anak, laki 1, perempuan 1. Gembira suaminya datang, bisa berkumpul lagi dengan suaminya bisa bertemu lagi dengan anak-anaknya. Tapi saat itu Abul As menyampaikan bahwasannya, saya datang berkumpul lagi dengan kamu, tapi kita akan segera berpisah lagi. Bagaimana berpisah? Maksudnya Pak Anda akan meninggalkan kami lagi? Tidak. Tapi ayahmu berpesan untuk kamu berangkat ke Madinah, dan saya berjanji setuju dan berjanji untuk menyampaikan kepada Anda. Maka Zainab ada perintah dari Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Abul As tidak mengantarkan Zainab ke pinggiran kota Mekah, tempat Zaid bin Harithah menunggu. Jadi ada satu kejadian, Zaid bin Harithah menunggu di satu tempat, di mana tempat itu biasa tempat penggembalaan kambing penduduk Mekah. Zaid bertanya kepada penggembala kambing salah satunya, ini kambing milik siapa? Ini milik Zainab binti Muhammad. Tepat sekali. Akhirnya Zaid bin Harithah memberikan cincin dari Nabi SAW. Ini tolong kamu sampaikan kepada Zainab binti Muhammad, cincin ini. Dan jangan beritahu kepada siapapun tentang hal ini. Maka penggembala tadi ketika pulang ke Mekah menyampaikan cincin tadi kepada Zainab. Zainab tahu ini cincin ayahnya. Maka tentu di sini ada isyarat, ada kode bahwasanya utusan Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah sudah menunggu di tempat gembalaan kambing tadi. Maka Zainab bertanya, kamu dapat dari mana cincin ini? Di tempat penggembalaan kambing. Berarti tempat bertemunya nanti di sana. Zainab dan putranya dan putrinya yang masih kecil naik unta. Dahulu kalau unta ini dinaiki orang perempuan, maka dibuat seperti gubuk kecil di atas untanya tadi, sehingga tidak terlihat dari luar. Kalau yang naiknya laki-laki terlihat gitu ya, tapi kalau yang perempuan itu ada gubuk di atas untanya, sehingga perempuan tadi sama anaknya 2 masuk di dalam kemah atau gubuk kecil tadi. Yang menuntunnya adalah saudara kandung Abul As. Dari tempat tinggal mereka mau ke pinggiran kota Mekah tadi. Sesampainya di sekitar daerah yang bernama Tan'im, kalau sekarang itu Masjid Aisyah ya, tempat mikot. Kurang lebih sampai di sana, pemuda-pemuda musyrikin Quraisy tidak terima kalau Zainab itu akan dibawa ke Madinah. Jadi mereka ganggu. Zainab itu diganggu. Mereka bawa panah, mereka bawa pedang dan mengganggu. Tentu saudara Abul As tidak terima saudara iparnya diganggu, karena beliau diamanati. Walaupun saudaranya Abul As juga belum masuk Islam, tapi tidak terima. Jadi terjadi perselisihan di antara saudara Abul As dengan para pemuda yang mengganggu Zainab. Sampai hampir terjadi saling bunuh. Lalu dilerai oleh Abu Sufyan. Abul As ini secara nasab, garis keturunannya masih kerabatnya Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Para pemuda yang mengganggu Zainab tadi
dengan anak panahnya dan seterusnya, menjadikan unta yang dinaiki Zainab gelisah, untanya panik, sampai akhirnya untanya jatuh. Padahal Zainab saat itu sedang hamil muda. Dan akhirnya dengan sebab jatuh tadi keguguran. Merasa sakit juga jatuh dari atas unta gitu ya. Terjadi kekacauan. Maka Abu Sufyan waktu itu tokoh musyrik belum masuk Islam melerai dan menegur saudara Abul As tadi, mengatakan kepada saudaranya Abul As secara empat mata, kamu ini salah. Kalau mau membawa Zainab ke Madinah, jangan terang-terangan di siang hari bolong, terang-terangan bawa. Penduduk Mekah akan marah. Maka saran saya, kamu pulang lagi bawa Zainab dan anaknya. Kalau apalagi sekarang jatuh, dia terluka, biar dirawat dulu. Nanti kalau sudah selesai, sudah sembuh, kamu atur keberangkatan ke Madinah diam-diam secara rahasia. Jangan ketahuan penduduk Mekah. Padahal dia musyrik gitu ya, cuman dia memberikan solusi. Akhirnya saudara Abul As menerima juga pendapat seperti itu, gitu ya. Dan mereka pulang lagi ke Mekah. Rasulullah SAW mendengar Zainab diganggu sampai keguguran. Rasulullah SAW memberikan perintah bahwasanya orang yang mengganggunya tadi diantaranya bernama Habbar bin Aswad, bahwasanya hendaklah dia dibunuh dengan dibakar hidup-hidup. Tapi akhirnya keputusan dibakar itu diralat. Pokoknya dibunuh dimanapun berada, dibunuh karena sudah menyakiti putri Nabi SAW. Akhirnya Habbar bin Aswad pun kabur ke suatu tempat yang sangat jauh dari Mekah. Dan di kemudian hari datang ke Madinah, minta maaf kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Dan diterima permohonan maafnya gitu ya. Ketika itu yang jadi menarik juga, istri Abu Sufyan berebut untuk merawat Zainab yang sakit dengan kerabatnya Zainab. Tapi akhirnya Hindun, istri Abu Sufyan, berhasil merawat Zainab. Padahal Zainab, ayahnya Zainab itu musuh dari Hindun gitu ya. Tapi Hindun marah kepada orang yang mengganggu Zainab tadi. Karena merasanya orang yang mengganggu orang perempuan itu adalah orang pengecut, penakut. Kamu waktu perang Badar kemana? Gitu istilahnya. Jadi pengecut tapi beraninya sama perempuan. Ini suatu sikap yang hina gitu ya. Ini penting ya, terutama bagi para laki-laki. Jangan sampai mengganggu, menyakiti kaum perempuan. Apakah seorang ayah menyakiti anak kandungnya, apakah seorang suami melakukan tindakan kekerasan, pakai tangan dan lain sebagainya, memukul. Ini suatu tindakan yang pengecut, tindakan-tindakan yang biadab. Itu ya. Harusnya dimuliakan, dihormati kaum perempuan yang lemah tersebut. Akhirnya setelah Zainab sembuh, diatur berangkat sampai bertemu dengan Zaid bin Harithah dan berangkat ke Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah, maaf. Sedangkan perang Badar tahun keberapa Hijriah? 2. Jadi sudah berlangsung 4 tahun Zainab berpisah dengan Abul As. Banyak para pemuda yang melamar ingin menikahi Zainab, tapi tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW karena statusnya belum bercerai. Di tahun ke-6 Hijriah, Abul As berangkat melakukan perjalanan niaga dari Mekah ke Syam. Sepulangnya dari Syam mau pulang ke Mekah itu melewati Madinah atau pinggiran kota Madinah. Maka barang dagangan
Abul As, dan Abul Asnya ini ditangkap oleh kaum muslimin. Karena orang musyrikin sendiri juga sangat jahat. Waktu kaum muslimin hijrah, banyak harta kaum muslimin yang dirampas oleh kaum musyrikin Mekah. Tidak boleh membawa harta ketika hijrah ke Madinah. Hartanya diambil oleh kaum musyrikin. Maka ini sebagai bentuk pembalasan. Abul As ditangkap, berhasil lolos, kabur. Tapi kaburnya bukan ke Mekah. Karena sudah dekat kota Madinah, masuk menyelinap ke kota Madinah. Dan mencari rumah Zainab. Mau minta perlindungan. Dengan menutup wajahnya, sampai dapat informasi dan tahu rumah Zainab, dia ketuk pintu, Zainab membuka. Abul As mengatakan, saya Abul As, mau minta perlindungan kepada Anda. Zainab mempersilahkan Abul As untuk masuk karena ada anak-anaknya juga, bahwasanya dia putra dari bibi Zainab dan juga ayah dari anak-anak Zainab, dan statusnya sebenarnya masih suami. Lalu Zainab menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat bahwa beliau sedang melindungi Abul As. Abul As dalam perlindungan saya. Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut menerima perlindungan Zainab. Artinya tidak diganggu Abul As. Tapi Rasulullah SAW berpesan kepada Zainab, tolong kamu jangan bersentuhan dengannya. Artinya jangan berhubungan badan suami istri. Dan hormati, muliakan putra dari bibimu itu atau suamimu itu. Lalu Nabi SAW musyawarah dengan sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau Abul As ini kita suruh pulang ke Madinah, ke Mekah, dan membawa harta dagang yang amanat milik penduduk Mekah, uangnya yang sudah diambil oleh kaum muslimin, kita kembalikan lagi. Para sahabat pun setuju. Yang tadinya sudah mengambil harta dan sudah membagi-bagikan, dikumpulkan lagi. Bahkan sampai ada teko untuk masak misalnya, dibawa juga teko bekas gitu ya. Semuanya dikumpulkan lagi, tidak ada yang tersisa. Dan Abul As disuruh pulang. Waktu pertama Abul As ngetuk pintu rumah Zainab, disangka Zainab datang ke Madinah mau masuk Islam. Anda mau masuk Islam? Tidak, saya minta perlindungan gitu. Kesal juga, kecewa Zainab, tapi bagaimanapun dilindungi. Sekarang disuruh pulang ke Mekah. Maka Abul As pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah, diberinya kembalikan harta milik kaum musyrikin, uang juga, hasil dagang keuntungannya juga dibagi hasil, semuanya sudah diberikan. Abul As mengatakan, apakah masih ada harta kalian yang ada di saya? Tidak ada. Semuanya kami sudah menerima. Setelah itu Abul As mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam sekarang. Sebenarnya saya mampu masuk Islam di Madinah. Tapi kalian nanti akan menuduh saya bahwa saya masuk Islam di Madinah mau kabur dari kamu. Mau ngambil harta kalian. Atau saya masuk Islamnya karena takut, karena ditahan di sana. Jadi karena terpaksa. Tapi sekarang saya sudah kembalikan harta kalian semuanya, dan saya dengan sukarela dari Mekah datang ke Madinah untuk masuk Islam. Sini luar biasa ya, keberanian dari Abul As. Subhanallah, Allah berikan hidayah, padahal sudah ditawarkan Islam dari mulai awal dakwah Nabi SAW. Nabi dakwah di Mekah itu 13 tahun, dan saat itu di Madinah tahun ke-6 Hijriah. Berarti 19 tahun lamanya baru dapat hidayah masuk Islam. Kita kadang kurang sabar. Ibu-ibu misalnya rajin pengajian, rajin sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin zikir pagi, zikir sore. Misalkan punya suami masih malas ke masjidnya,
malas baca Qur'annya, tapi sholat 5 waktu gitu ya. Masih senang macam-macam gitu ya, yang kita anggap banyak hal yang tidak pentingnya dilakukannya gitu. Kadang gemes, greget, marahin suaminya malah gitu kan, dan sering memerintah suaminya. Ini diatur-aturnya, malah suaminya jadi tambah pusing. Punya istri rajin ke majelis taklim malah tambah pusing. Ini. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat ummahat, ibu-ibu untuk memberikan nasihat kepada suami. Tapi nasihat kepada suami jangan menggurui. Jangan yang kasar, yang keras, tapi yang halus, dan doakan terus. Sambil terus ibadah, tahajud, doa terus agar Allah beri hidayah kepada kita. Misalnya ya, kemudian kepada suami, kepada anak, doa. Sambil pelan-pelan diajak, kalau ada majelis taklim, ayo ayah ikut anterin ibu misalnya. Misalkan seperti itu. Jadi caranya halus, jangan caranya menggurui. Karena banyak para suami itu tahu kebenaran, tahu sholat penting, baca Quran. Tapi kalau dinasehati oleh istrinya dengan cara menggurui, malah marah suaminya. Tidak suka. Maka caranya harus halus. Di antara cara halus, suami senang masakan, makanan, bikinin makanan yang enak-enak gitu kan. Kemudian tadi diajak, diberikan buku secara tidak langsung, taruh buku di tempat yang dilihat oleh suami sehingga nanti suami baca sendiri. Atau kita dengerin ceramah dengan suara yang keras seolah-olah untuk diri sendiri, tapi terdengar oleh suami misalnya. Tapi jangan mengatakan ke suami, Mas, Bang, dengerin tuh. Ini buat kamu nih, nasihat saya sengaja perkeras untuk kamu denger. Ini orang tuh pada umumnya tidak suka kalau dinasehati, tidak suka. Apalagi yang menasehatinya istri kepada suami. Ini contoh kesabaran dari Zainal, kesabaran Rasulullah SAW untuk Abul As sampai masuk Islam setelah 19 tahun lamanya. Terkadang ada orang-orang yang tidak suka kepada dakwah, memusuhi dakwah, membenci dakwah. Sabar kitanya. Doakan, balas keburukan dengan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Dan bagaimana juga ini hubungan antara mertua dengan menantu gitu ya. Ini penting bagi kita bagaimana menjalin hubungan yang baik antara mertua dengan menantu. Jangan sampai antara mertua dan menantu itu terjadi clash, perselisihan, permusuhan, hal-hal yang tidak perlu terjadi. Sabar, lihat kebaikan-kebaikan menantu kita walaupun mungkin ada keburukannya. Dan terutama bagi orang tua istri, jangan terlalu intervensi atas permasalahan antara anak putrinya dengan suaminya. Kalau lagi berselisih ya. Dan sebaiknya seorang istri ketika berselisih suami tidak usah cerita kepada ibunya atau kepada ayahnya. Selesaikan masalahnya mereka berdua. Kecuali kalau memang terpaksa sekali dan orang tua yang bijaksana menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sering kali terjadi ketika seorang istri curhat kepada ibu marah, sakit hati kepada menantu laki-lakinya. Kemudian yang namanya istri sayang kepada suami, cinta kepada suami, mudah memaafkan. Dan terjadi perbaikan lagi setelah tadinya berselisih. Tapi si ibu masih dendam. Tidak hilang lukanya, sakit hatinya kepada menantunya. Bahkan terkadang memerintahkan putrinya, kamu harus cerai kepada suami kamu, pisah. Kalau kamu gak mau cerai, ibu gak mau mengaku kamu sebagai anak. Kadang terjadi seperti itu. Karena sakit hatinya. Sehingga anaknya menyesal, ya kalau tahu saya tadi gak usah cerita ke ibu ini masalah ini. Padahal udah selesai antara saya dengan suami. Akhirnya Abul As datang lagi ke Madinah, menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian tinggal bersama Zainal.
luar biasa, mereka hidup dalam kebahagiaan. Lalu Zainab radhiyallahu anha meninggal duluan. Setelah Zainab meninggal, tidak diceritakan Abul As menikah lagi. Sampai Abul As juga meninggal dunia. Ini kisah singkatnya gitu ya. Sekarang yang saya inginkan adalah tanya jawabnya. Tanya jawabnya antara barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan kisah Zainab, kisah Abul As. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mungkin tidak di dalam tema ini. Ya. Apakah boleh dalam Islam membatasi pertemanan hanya orang-orang yang sudah mengaji saja, lalu membatasi pertemanan dengan orang-orang awam seperti itu, Ustaz? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bolehkah kita membatasi pertemanan, persahabatan dengan teman-teman yang satu pengajian saja misalnya gitu ya? Pada dasarnya Islam ini mengajarkan persaudaraan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi SAW. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya. Bahkan Islam ini juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak menyakiti orang lain, siapapun. Ya, ajarannya seperti itu. Adapun tadi persahabatan, persaudaraan di antara sesama muslim ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Dari persaudaraan darah gitu ya, lebih kuat. Maka tidak sepatutnya seorang muslim ini hanya akrab, beramah tamah, sangat lembut kepada teman-teman satu pengajian saja misalnya. Tapi kalau yang di luar komunitasnya, di yayasan lain, di ormas lain, atau dari daerah lain, bukan muslim dari satu daerah, sikapnya seperti cuek, acuh tak acuh, kurang ramah misalnya. Ini yang harus diperbaiki. Sebagian dari jamaah pengajian saya pernah ya memberikan ceramah di Kalimantan. Ada seorang ibu, jamaah ibu pengajian, Ustadz maaf ya Ustadz, apakah pengajian ini khusus untuk komunitas tertentu atau pengajian umum? Saya jawab ini pengajian umum. Oh iya maaf ya Ustadz, soalnya saya baru pertama kali hadir di pengajian ini, tapi orang-orang melihat saya terus memandang saya dengan pandangan yang aneh. Kadang melihat kayak dari atas ke bawah gitu ya. Jadi saya takut salah masuk ini Ustaz. Sampai bertanyanya demikian. Maka ini penting. Kalau ada orang baru datang pengajian, kita yang ramah, kita yang biasanya kenal sama teman-teman dekat boleh. Tapi yang baru ini kita dekati juga. Jangan biarkan dia sendirian gitu ya, merasa terasing. Tapi dekati, ramah, senyum, sehingga dia merasa senang gitu. Dibandingkan kalau seseorang kurang ramah, malah kesannya ada seolah-olah curiga atau apa dan lain sebagainya ya. Walaupun tadi kita harus sabar dalam hidup. Jangan mudah bersangka buruk juga. Kalau ada orang yang tadi kurang ramah, kurang senyum, mungkin bukan orang itu sombong, tidak, tapi tidak terbiasa untuk senyum. Mungkin lagi punya banyak masalah dalam hidup gitu, sehingga lagi banyak masalah dengan suaminya, sehingga udah kita maklum aja, jangan suka terlalu baper istilahnya sekarang kan, bawa perasaan misalnya, tersinggung begini. Udah, kalau kita merasa disakiti oleh orang lain, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kafarah, penuh penghapus dosa saya. Alhamdulillah gitu kan, enak saja. Mungkin saat ada pelajaran ini, mungkin teguran dari Allah, saya punya dosa sama Allah sehingga saya diperlakukan dengan orang yang cemberut kepada saya atau memarahi saya, berkata kasar kepada saya. Dah saya istighfar, mungkin ada dosa-dosa saya yang perlu saya perbaiki dan seterusnya. Jadi intinya
hendaklah kita jalin komunikasi, jalin keramahan dengan sesama saudara. Adapun kita merasa bersahabat, pilih-pilih selektif boleh saja. Untuk sahabat kita cari orang yang bertakwa, orang yang saleha, yang tidak suka menggunjing misalnya ya, dijadikan sahabat dekat. Tapi kalau siapapun, tetangga, teman arisan, misalnya jamaah masjid, jamaah majelis taklim adalah saudara kita. Kita tebar salam, kita menyapa, kita ramah kepada siapapun. Yang penting jangan kepada lawan jenis yang bisa menimbulkan nanti salah paham, fitnah. Kalau akhwatnya terlalu ramah gitu ya, akhirnya GR laki-lakinya, wah dia senang sama saya nih berarti misalnya. Maka itu kita jaga, tapi bukan berarti juga harus cemberut, tidak. Tapi jaga, jangan sampai bisa menimbulkan fitnah. Ya mungkin itu nasihatnya, insya Allah hal yang bagus sekali yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi sebelum ada pertanyaan, tapi tidak pas momennya. Alhamdulillah ada pertanyaan, jadi nyambung, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanyakan mungkin di luar temanya juga. Ya. Terkait apabila memiliki saudara yang murtad dan dia akan menikahkan anaknya dan kita diundang untuk mewakili sebagai keluarga dari pihak keluarga dari pihak wakil keluarga seperti itu. Apakah kita boleh menghadiri atau tidak Ustaz? Nah, misalkan tidak boleh menghadiri untuk tetap menjalin silaturahmi itu, iya. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak menyinggung perasaannya? Terima kasih. Ya. Jadi ketika ada saudara kita, kerabat kita yang murtad, keluar dari agama ya. Ini pertama sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu bahwasannya kita ini perlu memperkuat keimanan dan tauhid kita. Dan kita juga perlu memperkuat, membentengi keimanan dan tauhid saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka ketika menghadapi masalah dalam hidup tidak mudah untuk menjual dunia atau menjual akhirat dengan dunia gitu ya. Menjual agama jangan gitu ya. Maka penting keimanan tauhid itu penting. Kalau keimanan kuat, tauhid kuat, insya Allah kita punya masalah apapun, insya Allah kita tetap istiqomah. Tapi kalau sudah iman lemah, ditambah lagi lemah ekonomi, ditambah lagi tadi lemah kejiwaannya, karena senangnya kepada lawan jenis, akhirnya dia mau menukar akhirat dengan dunia. Ya, jadi ini PR ya, sama-sama untuk membentengi tauhid keimanan kita, keluarga, kerabat, saudara, kaum muslimin pada umumnya. Kalau ada sudah terjadi demikian, maka kewajiban bagi kita juga untuk mengingatkan. Dan ketika kita mengingatkan juga tidak cukup hanya sebenarnya dengan lisan saja, tapi kita juga perlu tahu penyebabnya kira-kira apa. Kalau penyebabnya karena masalah materi, maka perlu dicarikan solusinya. Supaya bagaimana, supaya orang tersebut tetap ekonominya baik misalnya ya, sehingga insya Allah tidak akan terpengaruh. Kalau misalnya karena masalah jodoh, kita ingatkan bahwasanya insya Allah Allah akan memberikan jodohnya dengan orang-orang yang soleh, yang baik gitu ya. Kalau kitanya istiqomah insya Allah. Dan seandainya pun belum datang jodoh, tidak berarti kalau belum datang jodoh berarti hidup akan sengsara, hidup akan celaka dan lain sebagainya. Tapi kecelakaan itu kalau kita tidak istiqomah. Walhasil kita upayakan mengajak dia untuk kembali ke jalan yang benar, yang kita yakini gitu ya. Kalau tetap tidak juga, maka sikap kita tergantung di sini. Kita tidak bisa jawab pertanyaan ini dengan jawaban yang satu jawaban, artinya boleh atau tidak boleh, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau dengan kita tidak datang bisa mendatangkan kemaslahatan, artinya orang yang tersebut jadi sadarnya, oh si fulan tidak datang,
berarti dia mungkin marah ya atas sikap saya ini. Ya Allah, saya kembali sekarang bertaubat misalnya. Perbuatan itu menimbulkan hal yang positif, maka hendaklah jangan datang gitu ya. Tapi kalau dengan tidak datang juga tidak punya pengaruh sama sekali, dan bahkan dengan datang tadi barangkali adanya niat kitanya pendekatan lagi supaya dia bisa nantinya menyadari kekeliruannya, maka tidak mengapa datang pada saat acara. Yang penting bukan pada saat ritualnya gitu ya, bukan ritualnya. Jadi mungkin saja misalnya kita tidak hadir pada saat itunya, tapi besoknya persis kita datang, misalnya maaf kemarin saya tidak datang misalnya, tapi mau menunjukkan kita menjalin silaturahimnya tadi dalam rangka untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran. Jadi itu mungkin saya belum bisa menjawab dengan satu jawaban, tapi lihat situasi dan kondisinya mana yang lebih maslahat dan mana yang terhindar dari mudarat. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Ya, silahkan. Bagaimana kisah putra putrinya dari Zainab? Selama ini yang kita dengar hanya seperti kisahnya Hasan dan Husain ya. Tidak banyak ahli sejarah menceritakan kisah putra putri dari Zainab ini gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwasannya yang laki-lakinya ini meninggal ketika masih kecil gitu ya. Adapun yang perempuannya saya khawatir salah, nanti perlu saya pelajari dulu lebih dalam lagi gitu ya. Tapi tidak banyak cerita tentang kedua putra putri Zainab ini. Silahkan kalau ada lagi. Ya. Apa Ustaz? Ya. Tadi Ustaz sempat menyampaikan Ya. kalau Rasulullah itu melarang Zainab untuk menggauli Abu As. Ya. Tapi dia menyuruh untuk memuliakan. Waktu itu dia apa masih menjadi suami istri atau bukan? Ya. Jadi itu kasus khusus Zainab dengan Abul As tadi, statusnya masih suami istri. Karena pada saat itu belum turun ayat yang melarang. Tapi Nabi SAW pertama waktu di Mekah tadi, ketika tahun kedua Hijriah ya, Zainab disuruh hijrah. Kemudian tahun ke-6 Hijriah ketika Abul As ditangkap dan minta perlindungan kepada Zainab, Nabi mengizinkan perlindungan tadi, tapi jangan hubungan badan dulu gitu ya. Tapi bukan berarti bukan suami istri. Karena ketika Abul As menyatakan masuk Islam, tidak ada keterangan Nabi mengakadkan nikah lagi keduanya. Kalau sudah pisah, itu mesti ada akad lagi. Tapi ini tidak ada akad baru. Jadi statusnya tetap suami istri. Berbeda kalau di zaman sekarang misalnya ada muslimah karena ketidaktahuannya menikah dengan yang bukan muslim misalnya ya, maka hukumnya harus dipisah. Harus dipisah gitu ya. Kecuali ketika suaminya menyatakan keislaman. Ketika menyatakan keislaman, maka berarti selesai masalahnya. Adapun nanti masalahnya perlu atau tidak akad baru bisa nanti ditanyakan kepada hakim di pengadilan agama. Ya. Yang kedua Ustaz, Ya. Ini agak menyimpang. Ya. Tapi insya Allah bagi Ustaz punya banget jawabannya. Untuk seumpama kita datang ke masjid, terus waktu kita tinggal untuk sholat pagi itu tinggal 3 menit. Kita utama mana, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah dulu? Oh ya, misalnya untuk sholat subuh misalnya ya, kita datang atau sholat zuhur juga, misalnya kita datang ada qobliyah zuhur, ada tahiyatul masjid. Adapun waktunya sudah mepet sekali, tidak mungkin dua-duanya bisa kita lakukan, maka saran saya niatkan untuk qobliyahnya. Karena kalau kita sudah qobliyah, sudah cukup. Artinya
Tapi kalau bisa dua-duanya tentu lakukan dua-duanya tadi ya, tahiyatul. Tapi kalau ternyata tidak cukup qobliyahnya saja. Lakukan qobliyahnya saja. Ada sedikit tambahan, kalau kita sedang sholat qobliyah, baru 1 rakaat qomat, maka kita tinggalkan, tidak diteruskan. Karena Nabi SAW bersabda, idza uqimatis sholat fala sholata illal maktubah. Kalau sudah diiqamatkan sholat, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti batalkan. Tapi kalau kita tanggung sudah tahiyat akhir, selesaikan, tidak masalah. Tapi kalau baru rakaat pertama masih panjang, maka kita batalkan. Gitu. Ustaz? Ya, silakan. Jika ada orang berhutang ke kita, Ustaz, ya. Terus ditagih nggak mau bayar, terus itu boleh pahalanya lebih besar mana? Kalau kita bilang nanti biar dibayar di akhirat saja, Ustaz, apakah lebih besar diikhlaskan? Ya. Lebih besar pahalanya diikhlaskan atau pahala utang itu nanti kita niatkan untuk kita di akhirat, begitu, Ustaz? Ya, bagus sekali pertanyaan tentang masalah hutang. Sebelum saya jawab pertanyaannya ya, tentang masalah hutang ini, janganlah kita hutang kecuali karena terpaksa. Jadi sebisa mungkin kita tidak hutang. Jadi jangan memaksakan diri dengan hutang yang akhirnya akan menyulitkan kita. Kecuali misalkan ya menjelang Idul Adha, kita punya uang di orang lain cuman belum cair. Kita hutang dulu sekarang, nanti setelah Idul Adha baru kita dapat uangnya, kita bayarkan. Itu boleh gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita tidak punya uang dan tidak tahu nanti bayarnya bagaimana, jangan memaksakan diri untuk hutang. Mau menikahkan anaknya hutang dengan jumlah yang besar, semata-mata karena ingin dilihat oleh orang, supaya dia orang mampu dan lain sebagainya, tapi hutang sana, hutang sini yang akan merepotkan dia. Apalagi kalau hutangnya pakai riba lagi, dosa besar. Ini satu ya, poin ya. Jadi jangan hutang kecuali terpaksa. Yang kedua, memberi pinjaman kepada orang lain itu pahalanya besar. Niatkan ketika kita memberi pinjaman itu mencari ridha Allah. Allah akan memudahkan hambanya selama hambanya suka memudahkan saudaranya. Itu pertama ya, niatkan seperti itu. Dan sebisa mungkin juga kalau kita sudah menghutangkan kepada orang lain, kita siap kalau hutangnya tidak dibayar oleh orang tersebut. Sudah siap dulu mentalnya. Jadi nanti kita tidak kecewa, tidak sakit hati gitu ya. Karena umumnya orang kalau lagi mau pinjam tuh memelas, setengah memaksa, janjinya manis-manis semuanya. Tapi setelah selesai hilang, kadang susah dihubungi. Jadi bagi orang yang hutang, kalau ditagih jangan marah. Seringkali orang yang hutang itu malah lebih galak daripada yang menghutangi. Kemudian orang yang hutang juga kalau ditelepon, dikirim pesan WA, ditagih, jangan kemudian tidak mau ngangkat, tidak mau menjawab dan seterusnya. Ini menyakiti orang lain. Tapi hendaklah dia bertanggung jawab. Bahwasanya mohon maaf, saya memang punya hutang tapi kondisinya tidak sesuai dengan janji saya minta tempo lagi, diberi lagi ke lapangan untuk saya akan usahakan. Dan orang yang hutang ini harus serius berdoa kepada Allah dan bekerja keras untuk melunasi hutangnya. Nanti Allah akan bantu. Gitu ya. Kemudian bagi orang yang menghutangi, yang meminjamkan uang, kalau dia mengikhlaskan, itu juga suatu pahala yang utama, yang baik sekali. Kalau dia mengikhlaskan untuk tidak perlu udah dibayar lagi, sudah nol, tidak ada hutang bagi kamu, lunas hutangnya. Itu juga pahalanya besar seperti sedekah. Tapi kalau kita tidak ridho akan menuntut di akhirat juga, itu hak
dari orang yang meminjami misalnya. Maka dari itu juga orang yang berhutang, yang meminjam ini juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jangan sampai melukai atau menyakiti hati orang yang meminjam. Takut kalau sampai doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya seperti itu, kita saling menolong, saling mendukung satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tanya tadi. Iya. Kalau sepertinya kita menghutangi orang itu, terus kita awalnya ikhlas. Iya. Tapi setelah dia kabur kemana-mana, terus kita pas butuh Pak Ustadz. Oh iya. Terus Iya betul. kita nggak mau dijawab, nggak mau ditelepon gitu, dan dikasih nomor telepon, terus kita kesel. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi ini kasus ya, seorang memberikan pinjaman, pertamanya ikhlas. Sudah jatuh tempo, ditagih, susah ditagihnya. Ditelepon tidak diangkat, dikirim pesan tidak dijawab, selalu menghindar. Dan saat itu yang meminjami itu, yang memberi hutang itu lagi butuh uang. Sehingga timbullah dia kesal. Itu manusiawi. Artinya manusiawi, kesal gitu ya. Tapi kita berusaha untuk sabar. Untuk sabar, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita atas sikap baik kita tadi. Jangan doakan yang buruk-buruk misalnya, ataupun misalnya jangan keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, dan sebisa mungkin juga jaga aib saudara kita itu. Jangan diceritakan, oh si fulan ini, kecuali memang ada orang datang, saya mau dihutang, ada orang mau si fulanah, misalnya si A mau berhutang kepada saya gitu. Bagaimana pendapat Anda? Kita beritahu, ada utang sama saya belum dibayar-bayar gitu, nggak apa-apa itu. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah cerita-cerita aib orang lain diceritakan, tidak perlu. Ya, itu mungkin. Ya. Dari bagaimana menjalin hubungan dengan saudara yang murtad 2 kali? Iya. Apakah boleh saling memberi makanan untuk menjalin silaturahim? Karena mereka disuruh berbuat baik oleh orang tuanya. Ya. Jadi sama seperti pertanyaan sebelumnya, dilihat maslahatnya gitu ya. Walaupun di satu sisi di hati kita tidak suka kepada orang yang murtad tadi gitu kan. Ada rasa, tapi kita doakan semoga Allah beri hidayah. Kemudian kalau ternyata dengan kita memberi makan, berikan kebaikan, itu insya Allah diharapkan ada kebaikan, adanya kelembutan hati dari orang yang dibantu tadi untuk bisa kembali kepada kebenaran, maka insya Allah lakukan hal tersebut gitu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Ya. ini keluar dari tema ini masalah perdagangan. Iya. Misalkan kita itu jual beli barang Ustaz, Iya. terus kita itu kadang itu sama customer itu nanya, dipakai apa sih Pak? Terus si customernya itu jawab, ini dipakai hal-hal yang haram gitu. Oh, iya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Misalkan seseorang jual pisau gitu ya, pisau dapur untuk memotong sayur, buah gitu ya. Ketika ada orang beli pisau sayur tadi, kita tidak perlu tanya kepada dia untuk dipakai apa sih ini pisaunya gitu ya. Nggak perlu fudul istilahnya ya, kepo, ingin tahu gitu. Karena kita tahu yang namanya pisau pada umumnya untuk motong buah, motong sayur gitu kan. Kita jual HP, handphone. Kita tanya, untuk apa sih Dek, untuk apa sih Nak ini handphone? Untuk pacaran Bu misalnya. Nah, nggak usah ditanyakan karena kita tahu ini sarana untuk komunikasi dengan orang tuanya misalnya, ada hal kebutuhan gitu. Adapun nanti digunakan yang untuk maksiat, dia yang bermaksiat. Tetapi kalau kita jualan barang dagangan itu sudah dikenal barang dagangannya itu untuk kesyirikan, maka tidak boleh kita jual barang tersebut. Misalnya
seorang jual parfum. Umumnya parfum tadi misalnya sudah dikenal digunakannya untuk sesajen, untuk jimat dan lain sebagainya gitu ya. Sudah tahu orang bahwa parfum ini digunakannya untuk seperti itu, jangan kita jual. Tapi Ustadz untungnya berlipat-lipat banyak sekali. Nah, ini ujian. Itu ya. Mungkin itu sementara jawabannya seperti itu, walaupun mungkin nanti ada lagi yang lebih pelik lagi, tapi saya takut nggak bisa jawab nanti. Ya, bisa ditanyakan kepada ahli fikih. Ya, silakan yang lainnya lagi. Terutama muamalah aja ya, jangan yang fikihnya kalau bisa. Tapi kalau hal terpaksa ditanyakan fikih tidak masalah. Kalau memang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah konsumsi. Ya. Kalau konsumsi makanan itu kalau masalah penyembelihan, kita itu harus beli kepada orang yang mukmin atau sekedar sama orang yang muslim aja? Ya, untuk penyembelihan cukup muslim ya. Ketika seorang menyembelihnya dengan membaca basmalah gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ya. tentang produk yang sekarang ramai itu boykot Ustaz. Ya. Saya bingung Ustaz, ada Ustaz yang membolehkan, ada juga yang enggak. Kadang kita ikut produk satu, kita udah pakai, tiba-tiba nanti keluar lagi, ternyata produk ini ikut terafiliasi gitu Ustaz. Ya. Jadi semakin bingung karena banyak produk yang masuk terafiliasi ke Israel. Ini sebenarnya hukumnya apa Ustaz? Apa benar kita tidak boleh pakai sedangkan di situ kan logonya halal gitu. Ya. Pertama tadi ketika kita tahu misalnya produk tersebut benar-benar ya. Memang yang menjadi masalah ini kadang berita ini simpang siur juga misalnya kadang ya. Tapi kita berusaha untuk mencari, memfilter, menyaring informasi yang masuk ini sejauh mana kebenarannya. Kalau memang kebenarannya itu artinya benar-benar produk tersebut milik orang-orang yang tidak suka kepada kaum musliminnya, kemudian yang suka membantai tadi ya di Palestina dan lain sebagainya, yang uangnya keuntungannya digunakan untuk tersebut, kita tidak beli dari produk tersebut, kan gitu istilahnya. Tetapi bukan berarti kita harus boikot produk yang bukan dari muslim, gitu tidak kan gitu istilahnya, bukan kan? Karena jual beli dengan produk yang bukan muslim halal hukumnya, hukum dasarnya asalnya kan halal kan gitu. Jual beli dengan Yahudi halal dan seterusnya. Tapi kalau kita tahu bahwa nantinya uangnya tersebut digunakan untuk misalnya tadi membunuh saudara kita, membumi hanguskan negeri Palestina dan lain sebagainya, kita tidak bantu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal yang kalian bisa. Adapun nanti ada yang keliru, kita salah, kita banyak beristighfar. Tapi sebisa mungkin kita cari dulu gantinya dengan ganti yang insya Allah sama fungsinya dan manfaatnya sama, meskipun mungkin barangkali lebih mahal sedikit daripada barang yang tadi kita cari tersebut. Ada lagi yang lain? Ini Ustaz ada pertanyaan lagi. Kita di sini kan berdampingan dengan Nabi yang benar. Bolehkah kita meminjamkan uang untuk mereka untuk upacara adat? Gitu. Ya. Intinya gini, dalam Islam ini Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita sudah benar-benar tahu kegunaannya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan akidah, kita tidak pinjam dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita berhusnudzon bahwasanya kegunaannya untuk kegunaan yang baik, tidak perlu juga kita tanya, "Untuk apa sih ini kamu pinjam?" misalnya gitu ya, tidak perlu terlalu mendetail. Kecuali kita benar-benar tahu
akan digunakannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan akidah, maka kita tidak membantu. Tidak membantu juga tetap bahasanya yang santun, yang baik gitu ya, yang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan permusuhan di antara sesama manusia.